Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Berjumpa lagi dengan Ibu Ani. Pada kali ini kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu tentang jarak titik ke bidang. Bagi anak-anak yang suka dengan video ini dan belum subscribe, please subscribe. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jarak titik ke bidang, teorinya yang mendasar adalah seperti ini. Misal ya, anak-anak, kita mau cari jarak titik ke bidang. Pertama, kita tentukan dulu titiknya dan bidangnya. Seperti itu. Misal contoh ini, bidangnya BDG dan titiknya adalah E. Kita mau cari jarak titik dari E ke BDG. Maka anak-anak harus buat garis pengganti dari bidang BDG. Nah, sebutlah nama garisnya adalah GP. Seperti ini ya. Itu dikasih nama P. Jadi kita buat kita buat garis pengganti bidang BDG, yaitu si garis tinggi GP. Nah, kemudian setelah itu kita akan membuat garis ya dari titik E tegak lurus ke GP. Nah, inilah yang nanti dinamakan dengan jaraknya. Jadi jarak titik E ke bidang BDG itu adalah dengan cara menarik garis dari titik E ke GP ya. Sekali lagi, GP adalah tadi sebuah garis pengganti bidang BDG. Nah, kalau kita tarik tegak lurus seperti ini, maka ini adalah jaraknya ya. Sebutlah namanya Eki. Sebutlah namanya Eki, itu dia jaraknya. Setelah ketemu jarak yang dimaksud yaitu Eki, maka kita buat segitiga bantunya ya. Segitiga yang memuat garis Eki. Segitiga yang memuat garis Eki. Caranya mudah, anak-anak tinggal hubungkan E ke ujung-ujung garis pengganti. Ya, kita tinggal tarik garis dari titik E ke ujung-ujung garis pengganti. Berarti kan garis pengganti bidangnya adalah si GP tuh. Kamu tarik garis dari E ke P dan kamu tarik garis E ke G. Sehingga terbentuklah segitiga EGP. Seperti itu. Segitiga EGP di mana di dalamnya memuat jarak Eki yang akan kita hitung. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menggunakan aturan menghitung jarak yang seperti pertemuan kita yang lalu ya. Tergantung posisinya. Apakah dia ada pada segitiga siku-siku, atau dia ada pada segitiga sama kaki, sama sisi, atau ada pada segitiga sembarang. Seperti itu. Oke, next. Ya, ini karena terjadinya pada segitiga sama kaki, maka kita harus menentukan T-nya. Setelah itu baru kita hitung dengan menggunakan aturan luas. Oke, sekarang gimana kalau kita mau cari jarak dari titik ke bidang pada sebuah limas? Caranya sama. Caranya sama. Anak-anak berarti harus menentukan dulu mana titik dan bidangnya. Seperti itu. Mana titik dan bidangnya. Misal titiknya adalah, bidangnya adalah TBC dan titiknya adalah A. Oke. Langkah pertama kita harus mencari garis pengganti bidang TBC ya. Kita cari garis pengganti bidang TBC. Oke. Buat garis pengganti bidang TBC yaitu garis tingginya ya. Sebutlah namanya TP. Nah, kita buat ini dia tingginya yaitu si garis tinggi TP. Maka jarak dari titik A ke bidang TBC adalah dengan cara menarik garis dari titik A tegak lurus ke garis TP ya. Kita tarik garis dari titik A tegak lurus ke garis TP. Ya, sekali lagi garis TP itu adalah sebutannya garis pengganti dari bidang TBC. Seperti itu. Kita tarik garis tegak lurus dari A ke TP. Ya, seperti itu. Maka itu adalah jaraknya. Sebutlah Aki. Di sini namanya Aki. Sebutlah Aki jaraknya. Nah, kalau sudah terbentuk jarak yang mau kita cari yaitu si Aki, maka kita buat segitiga. Segitiga yang memuat garis Aki. Caranya mudah, sekali lagi sama seperti tadi. Anak-anak buat garis yang menghubungkan titik A ke ujung-ujung garis pengganti. Sekali lagi, kamu tarik jarak, kamu bikin gambar garis dari titik A ke ujung-ujung garis pengganti. Garis pengganti ujung-ujungnya kan T dan P, maka kamu tarik dari A ke
kamu tarik A ke P. Ya, ini dia segitiganya, segitiga APT yang memuat garis aki. Ya, dan karena siku-siku, maka kita nanti bakal menghitung dengan menggunakan aturan menghitung jarak jika terjadinya pada segitiga siku-siku. Seperti itu. Semoga bisa dipahami anak-anak ya. Ya, gunakan aturan menghitung jarak kalau terjadinya pada segitiga siku-siku. Oke. Next. Ini ada rumus-rumus cepat yang bisa kamu gunakan untuk menghitung jarak titik ke bidang. Artinya soal ini sering keluar, sehingga kalau misalnya soal yang sama, model yang sama keluar, anak-anak boleh menggunakan rumus cepat ini. Misal contoh ada titik C, kemudian ada bidang BDG, kita mau cari jarak dari C ke BDG. Maka jarak titik C ke bidang BDG itu adalah CP. Dan CP itu bisa diperoleh dari sepertiga diagonal ruang. Berarti sepertiga dari A akar 3. Kemudian, misal lagi yang sering keluar, itu ketika mencari jarak dari titik E ke BDG. Ya, jarak titik E ke BDG, maka diperolehlah si AP. Nah, kalau jarak titik E ke P, kalau tadi sepertiga, ini dia 2/3-nya. Ya, 2/3 dari diagonal ruang. Ya, berarti 2/3 dikali A akar 3. Seperti itu. Ini jarak-jarak istimewa yang ada pada kubus ketika jarak titik ke bidang. Nah, selanjutnya pada bidang 4 beraturan, itu juga ada rumus-rumus cepat yang bisa kita pakai kalau soalnya model yang sama keluar. Misal contoh, kita mau cari jarak titik T ke alas, yaitu ke ABC. Ya, kita mau cari jarak titik T ke bidang ABC. Sebutlah O namanya. Nah, ini juga ada rumus cepatnya yang bisa langsung kita gunakan, yaitu sepertiga A akar 6. Sepertiga A akar 6. Ya, ini boleh langsung dipakai. Kemudian ada lagi, ini sama aja TO itu tingginya ya. Kemudian ada lagi, misal kita mau cari jarak dari dua garis yang bersilangan pada bidang 4 beraturan. Misal garis BC dan garis AT. Seperti itu. Nah, itu yang dihubungkan adalah si PQ. Nah, jarak dua garis bersilangan ini, misalkan BC dan AT, maka diperolehlah jaraknya yaitu si PQ. Nah, ini juga ada rumus cepatnya yaitu setengah A akar 2. Silakan anak-anak kalau mau ngafalin silakan, kalau mau ngitung aja langsung juga boleh, terserah aja ya. Lebih sukanya ngitung apa langsung pakai rumus cepat. Kalau rumus cepat kalau jarang dipakai juga nggak hafal ya. Menghafal pun nggak membantu ya. Kalau sering dipakai, iya bakalan hafal dengan sendirinya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal ya. Misal diketahui panjang rusuk sebuah kubus yaitu 12 cm. Kemudian kita mau menghitung jarak titik E ke AFH. Kita mau menghitung jarak titik E ke AFH. Oke. Ya. Ini jarak titik E. Ini dia E-nya. Kemudian kita gambar AFH. AFH. Ini dia AFH. Kita hubungkan. AFH. Oke, ini dia AFH. Dengan panjang rusuk 12 cm, kita mau cari jarak titik E ke AFH. Oke. Langkah pertama, anak-anak harus membuat garis pengganti. Ya, anak-anak harus membuat garis pengganti bidang AFH. Langkah pertama itu. Oke, caranya anak-anak ya garis tingginya aja ya, garis tingginya si segitiga itu. Iya. Kenapa garis tingginya? Soalnya kan ini siku-siku nih. Kalau titik E kita proyeksikan ke ini, ke FH, ya. Kalau ini kita proyeksikan ke FH, pasti akan jatuh di tengah-tengahnya. Ya kan? Pasti akan jatuh di tengah-tengahnya, maka otomatis ini jadilah tingginya. Tingginya si segitiganya, seperti itu. Nah, udah, kalau sudah dapet garis penggantinya, langkah kedua, baru anak-anak proyeksikan tegak lurus. Proyeksi tegak lurus dari E ke
ke garis penggantinya. Garis penggantinya sebutlah AO, sebutlah itu ya. Sebutlah garis penggantinya adalah AO. Berarti tarik proyeksi tegak lurus dari E ke AO. Nah, tegak lurus seperti ini. Ingat, belum tentu jatuh di tengah-tengahnya ya. Nah, ini adalah X yang mau kita hitung. Itu jaraknya. Artinya jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, kalau udah seperti ini, berarti anak-anak lihat segitiganya. Segitiganya. Apa segitiga yang memuat garis AO itu ya? Memuat garis AO dan memuat si ini, apa namanya? Si jaraknya itu sebutlah X. Ya, betul sekali. Kita tarik dari titik E ke ujung-ujungnya ya. Buat segitiganya dengan cara tarik E ke ujung garis pengganti ya. Tarik garis dari E ke ujung garis pengganti. Maka kan E kita tarik ke O, kemudian E kita tarik ke A ya. Sehingga terbentuklah segitiga AEO. Ya, terbentuklah segitiga AEO. Nah, anak-anak berarti bisa lihat ini segitiga apa gitu ya. Kalau kita sudah familiar, kita bakal tahu ini adalah segitiga siku-siku. Ya, kenapa siku-siku? AE tegak lurus dengan EFGH, maka AE tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang AFGH. Sedangkan EO itu garisnya ada pada bidang EFGH. Otomatis AE tegak lurus EO, sehingga dia siku-siku di sini. Kalau udah jelas siku-siku, tarik keluar. Tarik gambarnya keluar seperti ini. Garis segitiga EAEO. Siku-sikunya di E. Masukin nilai-nilainya. Pertama, masukin nilai AE. AE jelas panjang rusuk, berarti panjangnya 12. Kemudian EO. EO ini adalah setengah dari diagonal ruang. Ya, diagonal ruang. Setengah dari diagonal sisi. Berarti kalau gitu diagonal sisinya kan 12 akar 2. Maka panjangnya EO adalah 6 akar 2. Ya, setengahnya. Yaitu 6 akar 2. Nah, kemudian AO anak-anak ada rumus cepatnya. Masih ingat nggak? Dari ujung tarik ke tengah-tengah ya. Dari ujung tarik ke tengah-tengah itu ada rumus cepatnya yaitu setengah A akar 6. Berarti dengan panjang rusuknya 12 jadilah dapat 6 akar 6. Berarti panjang AO 6 akar 6. Yang mau kita cari ini, X yang mau kita cari ini. Siku-sikunya di sini ya, tegak lurus. Ya, berarti kan kalau menggunakan aturan menghitung jarak pada segitiga siku-siku, berarti kita mengerjakan dengan menggunakan rumus luas. Ya, menggunakan rumus luas, berarti kan setengah kali alas kali tinggi dengan alas yang pertama adalah yang kita anggap adalah si 6 akar 6, berarti setengah dikali 6 akar 6 dikali X, bagi alas 6 akar 6 tingginya adalah X, itu nilainya akan sama dengan setengah kali kalau alasnya 6 akar 2. Kalau alasnya 6 akar 2 berarti tingginya adalah 12. Ya, kita hitung dengan menggunakan luas. Ya, aturan menghitung jarak ketika terjadinya ada pada segitiga sama siku-siku seperti ini dengan menggunakan rumus luas. Kita sederhanakan setengah, kita sederhanakan 6. Oke, sudah tidak ada yang disederhanakan lagi. Berarti X-nya sama dengan, akar 6 kita pindahin ke ruas sana dengan cara dibagi ya. Berarti 12 akar 2 dibagi akar 6. Nah, akar 6 itu adalah akar 2 akar 3. Ya, langsung aja biar cepet. Berarti akar 2-nya bisa disederhanakan. Akar 2-nya bisa disederhanakan. Berarti kalau gitu kita rasionalkan. Jadi dikali akar 3 per akar 3. Berarti jadilah 12 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3 ya. Ya, jadilah dapat 4 akar 3. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini. Kita mau menghitung jarak titik E ke BDG. Jarak dari titik E ke BDG. Ini bidangnya, bidang BDG-nya, ini bidang BDG-nya. Oke, ini titik E-nya. Langkah pertama, anak-anak berarti buat garis pengganti ya. Anak-anak buat garis
pengganti dari bidang BDG. Ya, buat garis pengganti dari bidang BDG. Berarti garis tingginya aja. Ya, bikinlah ini garis tingginya. Seperti itu. Kalau sudah selesai, berarti kalau begitu kita cari jaraknya dengan cara proyeksi tegak lurus dari titik E ke garis penggantinya. Sebutlah garis penggantinya adalah GO. Ya, sebutlah garis penggantinya adalah GO. Ya. Kita cari proyeksi tegak lurus, berarti itu dia jaraknya, pokoknya tegak lurus saja. Ini dia, seperti itu. Proyeksi tegak lurus E ke GO. Nah, sebutlah itu namanya X. Nah, itu yang mau kita hitung. Itu dia jaraknya ya. Itu dia jaraknya. Mana segitiganya? Nah, kita buat segitiganya. Anak-anak tarik dari ujung-ujungnya ya. Dari titik E, kita buat segitiganya. Tarik dari titik E ke ujung garis pengganti. Ujung garis pengganti. Berarti E tarik ke G dan E tarik ke B. E tarik ke O. Ya, kita tarik. Ini dia, E tarik ke O. Sudah selesai, maka kita akan peroleh segitiga EOG. Oke, kita peroleh segitiga EOG. Sudah selesai seperti itu. Baru kita analisa. Ya, analisa ya, karena kita mau menghitung dengan menggunakan aturan jarak ya. Kita analisa dulu, ini segitiga apa gitu ya. Oke, sama seperti kemarin ya. Kalau sudah ketemu segitiganya, kamu analisa ini segitiga apa. Sekarang perhatikan, E ke O dari ujung ke tengah-tengah bidang. Dari ujung ke tengah-tengah bidang, pasti ini memiliki panjang yang sama. Berarti kalau begitu namanya segitiga apa? Ya, berarti segitiganya segitiga sama kaki. Berarti anak-anak nanti mengerjakan dengan cara segitiga sama kaki. Ya, menggunakan segitiga sama kaki. Seperti ini kita buat segitiga sama kaki. Berarti ini O, ini E, ini G. Ya. Nah, ini yang mau kita cari X. Dari E ke OG, ke GO. Ini dia yang mau kita hitung ya, X. Siku-sikunya di sini. Oke. Nah, berarti kalau gitu kita cari panjang-panjangnya. Pertama, kita cari dulu panjang EG. Panjang EG, anak-anak bisa lihat di sini diagonal apa? Diagonal sisi. Berarti kalau panjang rusuknya 12, panjang EG adalah 12 akar 2. Oke, sip. Kemudian kita cari OG. Nih, kita cari panjang OG. OG atau GO. Ada rumusnya ya. GO berarti dari ujung tarik ke tengah-tengah bidang, yaitu setengah A akar 6. Ya. Berarti setengah kali 12 kali akar 6 berarti dapat 6 akar 6. Ini dia 6 akar 6. Ya, dengan menggunakan sama kaki kan berarti kita menggunakan aturan luas ya. Bagi alas yang 6 akar 6 tingginya adalah X. Bagi 12 akar 2 adalah tingginya ini. Nah, ini belum ada. Tingginya ini belum ada, maka harus kita hitung. Oke, pada gambar tingginya adalah ini dia. Ini. Tingginya ini. Nah, ini dia tingginya. Berarti tingginya itu adalah merupakan sama dengan panjang rusuknya. Iya. Ya, tingginya ini berarti kalau kita lihat pada gambar ini adalah sama dengan panjang rusuknya. Berarti kalau gitu tingginya nilainya adalah 12. Tingginya adalah 12. Nah, kalau semua unsur sudah ada, kita tinggal hitung dengan menggunakan rumus luas. Setengah kali alas. Alasnya kita anggap yang 6 akar 6. Tingginya adalah si X. Kemudian setengah kali alasnya yang kita anggap yang berikutnya adalah si 12 akar 2. 12 akar 2 tingginya adalah 12 kali 12. Ya, selanjutnya sederhanakan, sama-sama bagi setengah. Kemudian ini sama-sama bagi 6.
Iya, seperti itu. Maka X sama dengan akar 6-nya pindah ke sana ya. Berarti jadi apa nih? Oh, 2 kali 12, 24 ya. 2 kali 12, 24. 24 akar 2 per akar 6. Ya, dibagi akar 6. Akar 6 itu adalah akar 2 kali akar 3. Bisa dicoret akar 2-nya. Dah, kita rasionalkan, kita kali akar 3. Maka diperoleh 24 per 3. Kan akar 3 kali akar 3, 3. 24 per 3 akar 3. Iya, 24 bagi 3 berapa? 8. Berarti X-nya adalah 8 akar 3. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Itu contoh soal nomor 2. Ini contoh soal nomor 2. Oke, next. Ke contoh soal nomor 3. Oke, kita masuk contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga, kita akan mencari jarak titik E ke bidang PQR dengan diketahui P ada di tengah garis EH, Q di tengah garis EF, dan R di tengah garis EA. Oke, tentukan titiknya, berarti ini titik E-nya. Kemudian kita buat bidangnya, yaitu bidang PQR. Ya, ini dia bidang PQR-nya. Oke, langkah pertama anak-anak buat garis pengganti. Ya, garis pengganti bidang. Berarti garis tingginya ya. Oke, kita buat aja dulu di sini garis tingginya. Ini dia, sebutlah ini T. Oke, garis penggantinya sudah dapet, yaitu garis RT. Langkah kedua, nah, kita proyeksikan tegak lurus. Proyeksi tegak lurus E ke garis RT. Nah, tarik E ke RT. Oke, ini dia tegak lurus. Ini X jaraknya mau kita hitung ya. Ya, sebutlah itu namanya X. Langkah ketiga, kita buat segitiga bantu. Ya, segitiga bantunya. Berarti anak-anak hubungkan aja dari E ke ujung garis mengganti. Iya, tarik E ke ujung-ujung garis pengganti. Ujung-ujung garis pengganti berarti E tarik ke T dan E tarik ke R. Ya, ini dia. Jadi terbentuklah segitiga ERT. Iya, segitiga ERT. Ya, dapatlah segitiga ERT. Dah. Dalam gambar kita bisa lihat ini siku-siku. Iya. Kan RE tegak lurus dengan bidang EFGH. Maka RE tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang EFGH. Dan ET ini adalah garis pada bidang EFGH. Ya, ini kalau dipanjangin kan begini tuh. Ya, ET adalah garis pada bidang EFGH. Berarti kalau gitu kesimpulannya RE tegak lurus ya. RE tegak lurus dengan ET. Maka kita analisa sudah. Maka analisanya, hasil analisanya adalah dia berupa segitiga siku-siku. Oke, kita gambar di luar. Kita buat gambarnya di luar. Ya, ini siku-siku. Segitiga E, R, T. Oke, sekarang kita masukin. Nah, ini kita mau cari ini, jaraknya ini. Si X nih. Ya, ini kita mau hitung. Oke, kita masukin nilai-nilainya. Pertama, ER. ER ini karena R di tengah-tengah, maka ER setengahnya. Kalau panjangnya rusuknya 12, maka ER-nya 6. Oke, sudah. Selanjutnya, kita cari ET. Oke, ET, anak-anak bisa lihat, ET itu adalah bagian dari diagonal sisi. Nah, kalau kita cut sampai sini nih, nah, ini setengahnya. Dari sini ke setengahnya. ET setengahnya lagi. Berarti kalau gitu kesimpulannya ET seperempat dari diagonal sisi. Iya. EG diagonal sisinya kan 12 akar 2. Berarti kalau ET seperempatnya, berarti seperempat dari 12 akar 2 dapat 3 akar 2. Oke, kita masukin dapat 3 akar 2. Oke, sekarang kita mau cari panjang RT. Panjang RT karena ini siku-siku, maka anak bisa menggunakan Pitagoras ya. Panjang RT bisa kita menggunakan Pitagoras.
Oke, karena 3 sama 6 sama nih, maksudnya mempunyai faktor yang sama, kita buat aja 6-nya, kita akalin biar pakai cara cepet, jadi 3 kali 2. Ya, biar sama-sama 3. Ya, berarti 2-nya kita ubah jadi akar 4. Sehingga panjang RT, ini panjang RT bisa kita peroleh sama-sama 3, kita tulis 3, dan dia sisi miring. Kalau sisi miring kan ditambah ya, kalau sisi miring ditambah berarti 4 tambah 2 jadi 6. Oke, kalau sudah lengkap datanya, karena ini segitiga siku-siku, berarti kita menggunakan perbandingan luas. Pertama, kita pandang alasnya adalah 3 akar 6, berarti setengah kali 3 akar 6 kali tingginya adalah si X ini, betul. Yang kedua, kita pandang alasnya adalah si 3 akar 2, maka kita kali setengah kali 3 akar 2 kali tingginya. Nah, tingginya adalah si 6 ini. Kita kali 6. Kita sederhanakan setengah, kemudian 3 sama 3 juga bisa disederhanakan. Sehingga mencari X-nya adalah akar 6 pindah ke sana ya. Berarti jadi 6 akar 2 ya dibagi akar 6. Akar 6 kita tulis aja sebagai akar 2 kali akar 3. Sehingga bisa disederhanakan. Nih, sama-sama dikali akar 2 dibagi akar 2. Oke, terus begitu. Maksudnya akar 2 dibagi akar 2, 1 gitu ya. Kita rasionalkan ya. Kita rasionalkan, kita kali dengan akar 3 per akar 3, maka diperolehlah 6 akar 3 per akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 6 bagi 3 adalah 2 akar 3. Ini dia jaraknya, si X. Oke, saya rasa cukup. Anak-anak berarti selanjutnya coba praktis latihan soal. Ini dia, ada 4 soal. Anak coba latihan. Terus nanti seperti biasa ya, tugas yang ketiga ini berarti juga anak-anak mencatat ya. Coba catat dari awal tampilan YouTube-nya Bu Ani itu sampai ke Let's Practice ini ya, sampai tuntas ke Let's Practice-nya. Oke, sampai sini cukup. Mohon maaf jika ada salah. Kalau misalnya belum paham, anak-anak putar ulang lagi aja videonya, YouTube-nya diputar ulang, dicoba lagi, kerjain sendiri, bisa apa enggak. Oke, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.